不，我三神拳！守在此的守卫实力远超，远小心。如此价格来挑战我吗？今天我们一定要通过这场试炼。不要叫我前辈，都把我叫封刃。化为己用，这是何等强！他的领域竟然将所有这个领域，我赢他，必须击破九灵银龙拳！神将爷，你不怕死吗？凡人之力是神将之术，难道轩辕？竟然直接分出一半的寿，生命共享。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-155. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya CR bersama dengan rombongannya berhadapan melawan para penjaga dari Menara Aion, yaitu agar mereka bisa bertemu dengan Yi Legacy. Yang awal pertarungan mereka melawan penjaga ke-8, yang utuhnya mereka dapat mengalahkan penjaga ke-8 walaupun bisa dibilang cukup kesulitan. Dan setelah mereka bisa melawan penjaga ke-8, Lin Xin memiliki ide untuk membagi tugas ini agar mereka bisa saling menghemat kekuatan untuk menghadapi penjaga-penjaga selanjutnya. Singkatnya, Lin Xin bersama dengan Qin Feng menghadapi penjaga ke-7, yang singkatnya mereka bisa mengalahkan penjaga ke-7 tetapi dengan luka yang dialami oleh Lin Xin dan juga Qin Feng yang cukup parah sampai membuat mereka koma. Dan berkat Lin Xin bersama dengan Qin Feng, mereka bisa naik ke lantai selanjutnya. Dan setelah itu Ling Er bersama dengan Wen Zhou, mereka berdua menghadapi penjaga ke-5 dan juga ke-6. Yang singkatnya Ling Er dan juga Wen Zhou menggabungkan kekuatan mereka, yang akhirnya mereka pun bisa mengalahkan penjaga ke-5 dan juga ke-6. Tetapi sama seperti Lin Xin, mereka berdua juga mengalami kondisi yang koma akibat pertarungan tersebut. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Ying Er dan juga Wen Zhou yang masih tidak tersadarkan diri akibat pertarungan mereka sebelumnya. Tetapi pada saat ini lantai ke-5 dari Menara Aion telah terbuka. Dan setelah itu CR bersama dengan rombongannya hendak untuk memasuki lantai ke-5. Tetapi sebelum itu Hanyu bersama dengan Sima Shan mengatakan bahwasannya di lantai ke-5 biarkan mereka berdua yang menghadapi penjaga ke-4. CR memperingatkan kalau penjaga ke-4 lebih kuat daripada penjaga ke-5 dan juga ke-6, dan CR meminta kepada mereka berdua untuk berhati-hati. CR bersama dengan Hanyu memahaminya dan lalu pun mereka berdua memasuki lantai ke-5. Tempat ujian dari penjaga ke-4. Di lantai ke-5 ini, Sima Shan dan juga Hanyu bisa melihat kalau lantai ke-5 merupakan arena pertarungan yang memiliki hubungan sebagai padang pasir, membuat Hanyu dan juga Sima Shan berpikir kalau kemungkinan penjaga ke-4 ini ada hubungannya dengan kekuatan pasir. Dan tak lama kemudian penjaga ke-4 pun menunjukkan dirinya yang tanpa ia menggunakan senjata palu besar. Penjaga ke-4 di sana meremehkan Sima Shan dan juga Hanyu dengan mengatakan kalau mereka berdua masih berada di tingkatan ke-7 tetapi telah berani untuk menantang dirinya. Yang lalu pun penjaga ke-4 mulai menyerang mereka menggunakan palu besarnya, dan Hanyu mencoba untuk menahan serangan tersebut tetapi Hanyu tidak mampu, membuat Hanyu terpental yang mengakibatkan Sima Shan dan juga Hanyu sama-sama terpental mundur. Di sini Hanyu dan juga Sima Shan mengakui kalau kekuatan dari penjaga ke-4 sangatlah kuat. Penjaga ke-4 meremehkan Hanyu dan juga Sima Shan dengan mengatakan kalau pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang membosankan. Hanyu bersama dengan Sima Shan mereka tak menyerah, mereka pun langsung menyerang sang penjaga 4 itu secara bersamaan dari arah yang berbeda.
tetapi penjaga keempat mampu menahan serangan mereka berdua yang juga mampu untuk memukul mundur mereka berdua. Tetapi melihat kerjasama antara Hanyu dan juga Shimashan langsung membuat penjaga keempat merasa tertarik dengan kemampuan mereka berdua. Dan pertarungan sengit pun terjadi dalam pertarungan tersebut yang sampai membuat rombongan orang yang berada di luar merasakan getaran dari pertarungan Shimashan dan juga Hanyu melawan penjaga keempat. Penjaga Menara Ayin menjelaskan kepada mereka semua bahwasannya pertarungan dari Shimashan dan juga Hanyu menghadapi penjaga keempat akan menjadi pertarungan yang sangat sulit karena penjaga keempat yang mampu untuk mengendalikan kekuatan dahsyat yang dapat mengguncangkan arena pertarungan, dan kemampuan dari penjaga keempat akan semakin meningkat jika ia berada di kondisi amarahnya, jadi akan sangat memberikan resiko yang buruk kepada Hanyu dan juga Shimashan. Kembali dalam pertarungan mereka, penjaga keempat tampaknya telah mendominasi dalam pertarungan tersebut dan hendak untuk menyerang Shimashan. 好战，一旦人也一难。你完了！ Tetapi dengan segera Hanyu melindungi Shimashan. Namun sayangnya akibat itu justru membuat Hanyu mengalami luka sampai membuat tulangnya patah akibat pukulan paru dari penjaga keempat. Dan setelah itu pun penjaga keempat kembali meremehkan Hanyu dan juga Shimashan dengan memberitahu kalau pertarungan ini ternyata sangat membosankan. Bahkan dirinya sebelumnya belum mengeluarkan kekuatan sesungguhnya dan baru saja pemanasan, tetapi mereka berdua sudah tidak mampu untuk menandingi kekuatan penjaga keempat. Tetapi Shimashan masih belum menyerah dan ia pun langsung menelan pil peningkatan kekuatan yang seketika membuat tubuh guntur birunya Shimashan langsung bangkit. Tetapi hal ini dikhawatirkan oleh Hanyu karena jika Shimashan menggunakan kekuatannya secara paksa, maka hal itu akan memberikan dampak buruk kepada tubuh Shimashan sendiri. Shimashan menjawab dirinya tidak peduli, yang ia pikirkan sekarang hanyalah mencoba untuk mengalahkan penjaga keempat. Yang langsung pun Shimashan menyerang ke arah dari penjaga keempat yang serangan itu dapat ditahan oleh penjaga keempat dengan mudah, membuat Shimashan merasa tidak puas karena peningkatan kekuatannya ternyata masih belum cukup untuk menandingi kekuatan penjaga keempat. Melihat Shimashan yang masih belum menyerah, membuat Hanyu pun tetap bersemangat dan ia pun menelan pil pemulihan dan langsung pun ia bersama dengan Shimashan maju bersama menyerang penjaga keempat. 我也绝不吞吐生命。练好了，我来，罗兄弟，就一起。硬生生。 Dalam pertarungan tersebut, Shimashan dan juga Hanyu menggunakan kerjasama yang sangat manis, yang dimana Hanyu menggunakan teknik anti gravitasi membuat penjaga keempat melayang di atas udara, dan setelah itu Shimashan menggunakan teknik pukulan dari tubuh gunturnya ke arah dari penjaga keempat, yang pukulan itu untungnya mengenai penjaga keempat. 我三神拳！Dan setelah itu dilanjutkan oleh Hanyu dari belakang menusukkan pedangnya kepada sang penjaga keempat. Dan selanjutnya setelah itu Hanyu bersama dengan Shimashan, mereka berdua sama-sama menggambungkan serangan mereka kepada penjaga keempat, yang serangan itu pun pada akhirnya berhasil mengenai penjaga keempat. Tetapi setelah serangan tersebut membuat Hanyu dan juga Shimashan sama-sama terbaring lemah. Awalnya penjaga keempat itu masih berdiri dengan kokoh, tetapi ternyata ia sudah kalah. Yang di sana ia memuji kemampuan dari Shimashan dan juga Hanyu karena ia telah salah menilai mereka berdua sebelumnya. Dan setelah itu pun penjaga keempat ia terjatuh kalah dalam pertarungan. Tetapi setelah pertarungan itu Hanyu dan juga Shimashan mereka berdua sama-sama koma seperti teman-teman Houchan lainnya akibat pertarungan melawan penjaga ini. Dengan segera Chair memberikan pil pemulihan kepada Hanyu dan juga Shimashan. Selanjutnya pun lantai kelima level kedua dari tempat ini telah terbuka, dan di saat ini awalnya Chair tidak ingin untuk melibatkan Wang Yuan dan juga Sanfeng karena khawatir akan mengalami kondisi yang sama seperti yang lainnya yang telah koma akibat pertarungan ini. Tetapi Wang Yuan dan juga Sanfeng menenangkan kepada Chair bahwasannya untuk tidak perlu khawatir kepada mereka berdua, dan mereka berdua akan tetap untuk mengambil tugas ini untuk menjaga penjaga selanjutnya, yaitu penjaga ketiga. Walaupun di sini sang penjaga menara mengingatkan kepada mereka semua bahwasannya ketiga penjaga tersisa merupakan penjaga-penjaga yang sangat dekat dengan Yi Legacy dulunya, dan kekuatan
kekuatan mereka sangatlah kuat daripada penjaga-penjaga terakhir. Jadinya sang penjaga menara Ayan memperingatkan kepada mereka untuk lebih berhati-hati lagi. Wang Yuan bersama dengan Zhan Feng memahaminya dan mereka tetap mengambil misi ini untuk melawan penjaga ketiga yang akan menyerah sebelum mereka menyelamatkan Hao Chen. Dan lalu pun Wang Yuan bersama dengan Zhan Feng memasuki arena pertarungan dari penjaga ketiga. Yang dalam arena pertarungan itu mereka pun bertemu dengan penjaga ketiga yang ternyata merupakan penjaga wanita yang memiliki kekuatan angin. 今天我们一定要通过这场试炼。不要叫我前辈，都把我叫锋刃。 Dan di sana pun penjaga ketiga menembakkan anak panahnya kepada Zhan Feng dan juga Wang Yuan. Zhan Feng mencoba untuk menahan menggunakan perisainya, tetapi tak disangka dapat dihancurkan dengan sekali tembakan, membuat Zhan Feng dan juga Wang Yuan kaget dengan kekuatan yang dimiliki oleh penjaga ketiga. Penjaga ketiga melanjutkan serangannya dengan pergerakannya cepat, menggunakan anak panahnya menyerang Zhan Feng dan juga Wang Yuan, mengakibatkan Wang Yuan mengalami luka akibat serangan tersebut. 来，你的试炼可以结束，带你们结束这攻击。 Penjaga ketiga meningkatkan serangannya, yaitu dengan ia mengeluarkan tornado angin yang menyebab Wang Yuan dan juga Zhan Feng. Wang Yuan dengan segera mencoba untuk menghentikan serangannya menggunakan kekuatan dari sang raksasa, yang lalu pun muncul sosok raksasa dari perisainya Wang Yuan menghentikan serangan dari tornado angin penjaga ketiga. Tetapi dengan mudahnya penjaga ketiga mampu menghancurkan bayangan raksasa dari Wang Yuan, dan selanjutnya ia kembali lagi menindas mereka berdua dengan serangan anak panahnya, mengakibatkan Wang Yuan dan juga Zhan Feng mengalami luka. 文昭也拼尽了全力，你们只会走向悲剧的结局。再这样打下去， Tetapi Zhan Feng ia masih belum menyerah. Demi untuk melindungi Wang Yuan, ia maju menghadapi penjaga ketiga. Tetapi pada akhirnya penjaga ketiga mampu untuk menyerang Zhan Feng, mengakibatkan Zhan Feng terpetal mundur. Di sana pun penjaga ketiga memberikan tawaran kepada Wang Yuan untuk Zhan Feng jika mereka berdua ingin tetap selamat dalam pertarungan ini, mereka berdua tinggal hanya menyerah saja, maka mereka berdua bisa keluar dengan selamat. Tetapi Wang Yuan tidak mau untuk menyerah. Yang langsung pun Wang Yuan mencoba untuk menggunakan kekuatan sejati dari raksasanya, tetapi di sana penjaga ketiga menyadari apa yang dilakukan oleh Wang Yuan, dan penjaga ketiga meremehkan Wang Yuan bahwasanya Wang Yuan tidak akan bisa untuk menggunakan kekuatan sejati dari raksasanya karena tubuh manusianya Wang Yuan tidak akan sanggup untuk menahannya. Benar saja, setelah Wang Yuan mengaktifkan kekuatan sejati dari kekuatan raksasanya, tiba-tiba saja Wang Yuan tidak tersadarkan diri. 无法完成神将。 Membuat Zhan Feng pun menjadi khawatir melihat hal tersebut, dan dengan segera pun Zhan Feng membantu Wang Yuan, yaitu dengan ia memberikan setengah energi kepada Wang Yuan, yang hal ini pun berhasil membuat Wang Yuan bisa kembali tersadarkan diri. Dan di sini penjaga ketiga cukup kaget dengan tindakan nekatnya Zhan Feng untuk membagikan setengah energinya kepada Wang Yuan. Hal ini pun membuat Wang Yuan bisa terbangun dan dapat memanggil kekuatan sejati dari raksasanya. Sekaligus di sini Wang Yuan teringat dari pengorbanan Hao Chen yang menyelamatkan mereka, dan kini berbalik Wang Yuan yang ingin menyelamatkan Hao Chen. Dan setelah itu pun Wang Yuan melepaskan serangan pukulan raksasanya kepada penjaga ketiga, dan di sini penjaga ketiga mencoba untuk menahan serangan Wang Yuan menggunakan tembakan anak panah. Tetapi serangan Wang Yuan terlalu kuat yang mengakibatkan penjaga ketiga tidak mampu untuk menghentikannya, dan terkena pukulan raksasa dari Wang Yuan membuat ia terpental sampai terhempas di tembok yang besar. "就连我这枯寂的亡灵之心 Dan setelah itu penjaga ketiga terbang ke atas udara, dan di sana penjaga ketiga memberikan pujian kepada Wang Yuan dan juga Zhan Feng. Dan setelah itu pun sang penjaga ketiga yang menghilang dari sana, menandakan kalau Zhan Feng dan juga Wang Yuan telah berhasil mengalahkan penjaga ketiga. Dan setelah itu pun Zhan Feng tampak ia berada di kondisi yang lemah karena energinya yang telah ditransferkan kepada Wang Yuan. Dan di saat Zhan Feng yang ingin pingsan, Zhan Feng menyempatkan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Wang Yuan kalau ia menyukai Wang Yuan.
Seketika hal itu pun membuat Wang Yuan kaget, dan setelah itu Zanfeng ia tak tersadarkan diri. Tak lama kemudian juga Wang Yuan sama-sama pingsan karena juga kelelahan, yang untungnya dengan segera ditangkap oleh CR, dan CR pun memberikan pil pemulihan kepada Wang Yuan. Dan setelah itu pun CR melanjutkan perjalanannya untuk masuk ke lantai berikutnya, yang di sini penjaga Menara Aion memberitahu kepada CR bahwasanya pertarungan selanjutnya merupakan pertarungan terakhir mereka, sekaligus pertarungan paling sulit karena CR akan menghadapi dua penjaga secara langsung, yaitu penjaga kedua dan juga penjaga pertama, yang sama-sama merupakan penjaga terkuat dan CR harus melawannya secara bersamaan. CR tidak memperdulikannya, ia pun tetap melanjutkan perjalanan, tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!